Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BJJ Daring MTS Ping 03 tentang koordinat kartesius. Baik, untuk kompetensi dasar dari koordinat kartesius itu yang pertama 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1 menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. 3.2.2 menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0. 3.2.3 menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. 3.2.4 menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. 3.2.5 menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. 3.2.6 menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. 3.2.7 menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, akan Bapak tunjukkan aturan bagaimana menggambar koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Aturan dalam menuliskan himpunan pasangan berurutan dalam koordinat kartesius itu melihat dari posisinya. Di sini ada 2 buah sumbu. Ada sumbu mendatar, namanya sumbu X, ada sumbu tegak, namanya sumbu Y. Ingat, dalam urutan abjad bahwa sumbu X itu berada di depan Y, ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi X dulu baru. Jadi pasangan berurutan yang menyatakan kedudukan koordinat dalam koordinat kartesius itu bisa dituliskan X, Y, ya, atau mendatar, tegak. X ini dinamakan absis, Y ini dinamakan ordinat, sehingga pasangan berurutan dari X, Y ini adalah dinamakan koordinat. Jadi ini X ini absis, Y ini adalah ordinat. Pasangannya itu dinamakan koordinat. Aturan dalam menentukan suatu titik pada koordinat kartesius itu bisa kita lihat, kalau dia arahnya ke kanan, ya, itu berarti bernilai positif. Arahnya ke atas itu bernilai positif. Kalau arahnya ke kiri itu bernilai negatif. Kalau arahnya ke bawah itu juga bernilai negatif. Titik pusatnya ini, ya, titik pangkalnya ini adalah titik 0. Jadi kita menghitung jarak sebuah titik atau kedudukan sebuah titik itu berdasarkan koordinatnya dimulai dari titik asal atau titik 0 ini. Ya, sebagai contoh di sini, ini titik berapa yang ada di sini? Misalkan di sini. Nah, kita hitung dari 0 ini. Ingat, dalam menghitung ada aturan. Aturannya adalah X dulu baru Y. Karena X ini adalah sumbu mendatar, berarti kita hitung secara mendatar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Ya, selanjutnya kita hitung ke atas, kan letaknya di atas ini. Dari sumbu ini ya, dari sini ya, titik ini 1, 2, 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Karena X-nya itu ke kanan berarti bernilai positif, Y-nya ke atas berarti bernilai positif. Berarti koordinat titik ini adalah X, Y, berarti 5,3 itu ya, 5,3. Untuk titik 5,3 ini letaknya di mana? Di kuadran berapa? Di awal tadi sudah disebutkan bahwa koordinat kartesius itu kedudukannya dibagi menjadi 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Karena letaknya di sini berarti dia di kuadran 1. Jadi daerah dari sini ke sini itu terletak pada kuadran 1. Atau bisa dicirikan kuadran 1 itu jika absisnya positif, ordinatnya juga positif. Atau X-nya positif, Y-nya juga positif.
positif ya. Untuk ciri koordinat terletak pada kuadran 2 itu di sini. Perhatikan bahwa di sini X-nya bernilai negatif sedangkan Y-nya bernilai positif, berarti di kuadran 2. Untuk yang berada di kuadran 3 dari sini ke sini berarti memiliki nilai X dan nilai Y itu negatif ya untuk kuadran 3 ciri-cirinya. Untuk yang terletak di kuadran 4 berarti ini X-nya ini, berarti X-nya positif, Y-nya yang bawah ini berarti negatif. Berarti ciri-ciri dari suatu koordinat terletak di kuadran 4 itu jika X-nya positif, Y-nya negatif. Misalkan ada titik min 2,5. Kira-kira di mana letaknya, di kuadran berapa? Tinggal kita lihat saja. Oh, ternyata X-nya negatif, Y-nya positif, berarti dia di kuadran 2. Kita coba. Min 2,5 berarti dari 0 ini ke kiri 2 satuan. 1, 2. Berarti sini ya. Y-nya 5 berarti positif, berarti ke atas ya. Berarti ke atas. Dari sini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Inilah letak dari titik min 2,5. Begitu ya. Bagaimana kalau menghitung titik 4,0? Di mana letaknya kedudukan titik 4,0? Ya, kita hitung aja. 4 ini X-nya, berarti arahnya mendatar. 0 ini Y-nya, berarti arahnya ke atas atau ke bawah. Berarti di sini kita hitung dari sini karena dia bernilai positif 4 satuan, dihitung dari 0 sini. 1, 2, 3, 4. Berarti sini X-nya, Y-nya 0, berarti tidak kemana-mana, berarti tetap di sini. Berarti inilah titik 4,0. Ya, begitu ya. Oke, Bapak hapus. Sekarang kita mau menggambar. Misalkan ada pertanyaan, di manakah letak titik min 3,0? Dilihat X-nya sama dengan min 3. Ingat, lihat ini aturannya. Negatif jika ke kiri atau ke bawah, positif jika ke kanan atau ke atas. Karena X-nya sama dengan min 3, berarti arahnya mendatar ya. Karena negatif berarti ke kiri. Dari titik 0 ini kita hitung ke kiri. 1, 2, 3. Berarti sini. Terus Y-nya 0, berarti tidak ke atas atau ke bawah, berarti tetap di sini dia. Disinilah letak titik min 3,0 ya. Sekarang di mana letak titik 0,5 misalkan. Titik 0,5 berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan positif 5. Berarti ini ke atas. Kalau 0 nggak kemana-mana, kita hitung dari 0 sini. X-nya 0 berarti sini, nggak kemana-mana. Y-nya 5, berarti 5 itu positif, berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti disinilah letak titik 0,5. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Bapak lanjutkan ya. Oke, berikutnya posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu yang tadi sudah dijelaskan. Koordinat 1, X-nya positif, Y-nya positif. Koordinat 2, cirinya X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, cirinya koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya negatif. Dan kuadran 4, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Sebagai contoh di sini ada beberapa titik. Titik 2,3, X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti letaknya di kuadran 1. Atau pokoknya yang ada di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Titik Q 2,3 berarti dari sini gitu. 1, 2. X-nya berarti 2 ya. Dari sini Y-nya 3. Y itu ke atas atau ke bawah? Karena di sini positif berarti dia ke atas. 1, 2, 3. Berarti inilah letak titik 2,3. Gitu ya. Yuk. Contoh, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Kita tentukan dulu ya. Sumbu X itu yang mendatar ini. Ya, sumbu X itu yang mendatar ini. Kita lihat. Titik A. Ini jaraknya berapa dari sumbu X? Kita hitung ya. Terhadap sumbu X. Berarti ngitungnya dari X. 1, 2, 3. Berarti 3. 3 satuan. Kalau titik F
berapa satuan dari sumbu X? Kita hitung 1, 2, ternyata 2 satuan. Untuk titik B berapa? 1, 2, 3, berarti 3 satuan dari sumbu X. Untuk titik G berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang C berapa? Coba titik C. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. H, titik H. Nah, berapa jaraknya dari sumbu X? Kita hitung dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 satuan. Titik D juga demikian. Kita hitung dari sumbu X. 1, 2, 3, 4. 4. Untuk titik I berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6. Sebutkan titik yang mempunyai jarak yang sama. Coba kita lihat. Oh, ini 3, ini 3. A sama B sama-sama 3. Berarti yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X, A dengan B misal. Terus berikutnya apalagi sebutkan. Oh, G itu juga 6. Ada lagi? Oh, ada di sini. I juga 6. Berarti G dengan I. Berikutnya mana lagi? Oh, ternyata C dengan D sama-sama memiliki jarak 4. C sama D ini ya. Berarti C dengan D. Berikutnya mana lagi? Ada tidak? Yang punya jarak 5 ada enggak? Enggak ada. Yang punya jarak 2 enggak ada. Berarti ada 3 pasangan ini yang mempunyai jarak terhadap sumbu X sama. A sama B sama-sama 3 jaraknya. G dan I sama-sama 1. Maaf, G dengan I jaraknya sama-sama 6. Untuk C dan D jaraknya sama-sama 4. Soal yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu Y. Ayo kita lihat. Sumbu Y itu yang tegak ini ya, yang tegak. Kita hitung terhadap sumbu Y, berarti ngitungnya dari Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti G itu jaraknya 6 dari sumbu Y. B jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, dari 4. A dari sumbu Y berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, juga 4. F dari sumbu Y berapa? Jaraknya 0 ini ya. Terletak ya, dia terletak di sini. Jaraknya 0, nggak ada jarak terletak dia. Untuk E berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Kita hitung berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. D dari sumbu Y berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3. C berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti 3. H berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, 4. I berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang sama yang mana? Yang jaraknya sama terhadap sumbu Y. Berarti A sama B. Ini ya, A sama B. Terus mana lagi yang jaraknya 6? G sama I. Jaraknya 6. Terus mana lagi? B sama F jaraknya juga 6. B sama H juga 6. Maaf, kok FA ya. B sama A jaraknya juga 4. Terus H sama B juga 4. H sama A juga 4. Ini sama semua ya. B, A, H jaraknya sama 4. Berikutnya mana lagi? Oh, C sama D. Ini memiliki jarak 3 ya, sama-sama 3. Jadi bisa kita sebutkan A yang sama itu A dengan B, terus A dengan B dengan H. Pilih salah satu aja ini ya, ini aja ya. Ini dia coret aja, ini aja. Terus selanjutnya G dengan I. Ini G itu ini 6 sama I itu ini 6. Selanjutnya C dengan D. Ya, ini juga jaraknya sama, yaitu 3. Terus ada lagi sebenarnya selain I sama G,
juga dengan apa? Dengan apa ini? E ya, dengan E. Berarti G, I, E ini memiliki jarak yang sama yaitu 6. Kalau jarak itu tidak memandang arah ya, nggak ada jarak itu negatif, nggak ada, mesti positif. Berikutnya untuk nomor 3, kalian disuruh menyebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu tegak ini, sedangkan titik yang berada di sebelah kiri adalah yang di sini. Titik yang berada di sebelah kanan adalah titik-titik yang berada di sebelah sini. Titik yang berada di sebelah kiri itu titik G, titik B, titik C, dan titik H. Untuk titik-titik yang berada di sebelah kanan sumbu Y yaitu titik A, titik E, titik D, dan titik I. Berikutnya untuk nomor 4, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak titik E itu ini titik E terhadap sumbu X, jaraknya berapa? E kan ini dia terletak atau berimpit dengan sumbu X, berarti jaraknya terhadap sumbu X itu 0. Sedangkan terhadap sumbu Y jaraknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terhadap sumbu Y jaraknya 6, terhadap sumbu X jaraknya 0. Terletak di sebelah mana terhadap sumbu X? Kalau pada sumbu X berarti dia berimpit ya, dia berimpit, tidak di sebelah kiri atau tidak di sebelah kanan, tidak di atas atau di bawah, tetapi berimpit. Untuk sumbu Y di sebelah mana terhadap sumbu Y? Berarti kalau terhadap sumbu Y, titik E ini berada di sebelah kanan ya. Ini di sini tuh ini kanan. Kalau yang di sini itu kiri. Ini kanan, ini kiri, sesuai dengan tangan kita ya. Baik, untuk yang berikutnya, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut ya? Semua titik yang berada di sebelah sini ini berarti berada pada kuadran 1. Berarti titik A sama, titik A saja ya, berada di kuadran 1. Untuk titik G sama B berada di kuadran 2. Ini kuadran 2. Untuk titik C sama H ini berada di kuadran 3. Untuk D sama I berada di kuadran 4. Selanjutnya untuk titik F sama titik E bagaimana? Letak atau posisi titik F dan titik E pada sumbu X dan sumbu Y. Aturan penulisan koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius, pasangan berurutan X, Y ditulis XY seperti ini, X yang depan ini disebut absis ya, ini sebagai absis, sedangkan Y yang belakang ini adalah sebagai ordinat. Bahwa arah X itu adalah mendatar ke kiri atau ke kanan, arah Y itu tegak ke atas atau ke bawah, dengan aturan jika arahnya ke atas atau ke kanan. Jadi jika ke atas atau ke kanan, maka berarti penulisan absis atau ordinatnya positif. Jika arahnya ke bawah atau ke kiri, ke bawah berarti sini, ke kiri sini, berarti penulisan absis atau ordinatnya negatif. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Perhatikan di sini ada beberapa titik, ada yang menyatakan kolam, ada yang menyatakan rumah ya, ada yang menyatakan pos, ada yang menyatakan lapangan. Perhatikan bahwa untuk rumah posisinya terhadap sumbu X itu adalah memiliki jarak 2 satuan ke atas, sedangkan terhadap sumbu Y memiliki jarak 1, 2, 3, 4 atau 4 satuan ke kanan. Untuk penulisan himpunan pasangan berurutan atau koordinatnya itu adalah 4,2. 4 itu jarak terhadap sumbu Y, 2 itu jarak terhadap sumbu X. Jadi kalau kita tinjau dari jaraknya terhadap sumbu X sama sumbu Y itu dibalik ya. Kalau jaraknya terhadap sumbu Y itu 4, jarak terhadap sumbu X itu 2, maka bisa kita tulis koordinatnya 4,2. Secara mudahnya begini, berarti X nya itu sama dengan 4, Y nya sama dengan 2. X nya sama dengan 4, Y nya sama dengan 2. Untuk X ini adalah jarak terhadap sumbu Y, untuk Y ini malah jarak terhadap sumbu X. Bagaimana koordinat pos atau posisi pos terhadap sumbu X? Posisi pos terhadap sumbu X itu berapa? 1, 2.
2 satuan ke atas ya, atau di atas sumbu 2 satuan ke atas. Sedangkan posisi pos ini terhadap sumbu Y ini adalah 1, 2, 3 atau 3 satuan ke kiri. Bisa ditulis koordinatnya, berarti ini koordinatnya adalah min 3,2, atau bisa kita hitung dari sini ya, dari sini 1, 2, 3 satuan ke kiri, 1, 2 satuan ke atas. Bisa ditulis ke kiri berarti min 3,2, atau dari sumbu X itu jaraknya 2. Kalau dari sumbu X itu berarti Y-nya dari sumbu Y itu berjarak 3. Berarti kalau ditulis dalam bentuk pasangan berurutan itu min 3,2. Kalau lapangan ini berapa? Kalau lapangan jaraknya terhadap sumbu X itu adalah, kita hitung dari sini 1, 2 satuan ke bawah. Untuk lapangan dari sumbu Y itu jaraknya adalah 1, 2 atau 2 satuan ke kiri. Berarti penulisannya untuk menjadi sebuah koordinat, berarti X-nya itu adalah, ingat X itu jarak terhadap sumbu Y, 2 satuan ke kiri berarti min 2, sedangkan Y-nya adalah jarak terhadap sumbu X. Berapa? 1, 2 satuan ke bawah atau min 2, ditulis min 2 aturannya ya. Berarti koordinat lapangan itu adalah min 2, min 2. Bisa kita hitung dari sini juga bisa ya, dari titik asal ini juga bisa. Untuk menentukan koordinat kita bisa juga menghitung dari titik 0. Bisa kita hitung 1, 2 berarti 2 satuan ke kiri, berarti X nya adalah min 2, 1, 2 satuan ke bawah berarti Y nya adalah min 2. Jadi terserah, banyak sekali cara membaca atau cara untuk menentukan sebuah koordinat atau titik, tergantung bagaimana cara kalian memilih, menentukan yang termudah buat kalian. Kolam juga demikian, ini jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 ya, ini 3. Terhadap sumbu Y jaraknya adalah 5. Berarti bisa kita tulis kalau terhadap sumbu Y ke kanan berarti X nya positif, terhadap sumbu X ke bawah berarti Y nya negatif. Kolam ini bisa Bapak tulis ya, berarti 5 nya 5, min 3 ya, jaraknya 3 satuan ke bawah dari sumbu X. Berarti bisa Bapak tulis 5, min, atau boleh langsung kita hitung dari titik pangkalnya untuk menentukan koordinat itu. Kita hitung ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kanan. X-nya berarti 5. Terus selanjutnya dari sini 1, 2, 3. 2, 3. Atau Y-nya berarti 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Berarti bisa ditulis 5, min 3 atau 5, negatif 3. Selanjutnya coba mari kita menjelajah. Nah, kalau ditanyakan lapangan ini koordinatnya berapa, lapangan bisa kita lihat terhadap titik asal ya, bisa kita hitung dari titik asal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan ke kiri, berarti X nya sama dengan min 10. Y nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa kita tulis 8 satuan ke atas, atau berarti Y nya positif 8. Sehingga di sini bisa kita tulis koordinat dari lapangan ini adalah min 10,8 terhadap sumbu Y ini min 10, jaraknya 10 maaf ya, ke kiri berarti min. Terus untuk Y ini menyatakan jarak terhadap sumbu X, ini jaraknya 8 ke atas berarti dia positif, ini koordinat. Kalau Indomaret bagaimana? Jaraknya terhadap sumbu X 6, berarti Y nya sama dengan 6. Jarak terhadap sumbu Y berapa? Berimpit berarti 0, berarti X nya sama dengan 0.
berimpit terletak pada sumbu Y. Berarti Indomaret ini koordinatnya bisa ditulis 0,6, tidak kemana-mana X-nya, Y-nya ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 0,6. Kalau rumah bagaimana koordinatnya? Lihat jarak terhadap sumbu Y berapa ini? 1, 2, 3, 4, berarti 4, berarti X-nya 4 kanan. Jarak terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke atas ya, berarti positif penulisannya, aturan penulisannya ya, berarti 4,10 ya, ini 4,10. Atau bisa kita hitung dari titik asalnya 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan ke kanan, berarti X-nya 4. Kita hitung ke atas dari sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke atas berarti positif 10. Banyak ya cara menghitungnya. Kalau ini berapa taman ini koordinatnya? Kalau terhadap titik asal ya sama, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan, berarti X-nya sama dengan 8 positif ke kanan ya. Terus Y-nya 1, 2, berarti Y sama dengan 2 juga positif ke atas. Berarti taman ini koordinatnya adalah 8,2. Bisa kita lihat jarak terhadap sumbu Y itu 8, jarak terhadap sumbu X itu 2. Ya, untuk masjid bagaimana? Ya sama caranya. Ya, kita hitung dari sini titik asal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia 12 X-nya. Berarti ini 12 X-nya. Terus ke atasnya berapa? Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12,8. Atau lihat jarak terhadap sumbu Y berapa? Oh, jarak terhadap sumbu Y kita hitung ada 12. Jarak terhadap sumbu X ada 8, berarti 12,8. Sekolah jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? 0. Karena dia berimpit terletak pada sumbu Y, berarti 0. Dari sekolah itu X-nya sama dengan 0. Y-nya berapa? Jarak terhadap sumbu X berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4 ke bawah 4 satuan, berarti min 4. Berarti sekolah itu koordinatnya 0,-4. Kalau titik F koordinatnya berapa? Kalau titik F berarti min 14 ya, ini ke kiri ya. Terhadap sumbu Y jaraknya itu 14 satuan ke kiri. Terhadap sumbu X berimpit, berarti bisa ditulis di sini adalah min 14,0. Ini sumbu F ini. Apa titik F ini? Berikutnya pos. Pos ini kira-kira berapa? Kalau secara cepat kita lihat aja dari sini, jarak terhadap sumbu Y berapa? Oh, min 14. 14 ke kiri, di sebelah kiri berarti min. Terhadap jarak terhadap sumbu X berapa? Oh, min 6. Nah, berarti di sini 6 satuan ke bawah, berarti min 14, min 6. Kalau pasar berapa? Dilihat sini. Bisa kita hitung dari sini juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti X-nya 10. Ke bawahnya di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y-nya juga 10, tapi karena ke bawah berarti dia negatif aturannya. Berarti pasar ini koordinatnya berapa? Koordinat dari pasar berarti 10, min 10. Jarak pasar terhadap sumbu X berarti berapa? 10. Jarak pasar terhadap sumbu Y berapa? 10. Kalau jarak tidak ada negatif, tapi koordinatnya harus ada negatif atau positifnya ya, tergantung. Kalau warung berapa koordinatnya warung? Ya, sama, kita langsung kita hitung dari jaraknya terhadap sumbu Y dan sumbu X,
atau boleh dihitung seperti ini tadi, satu-satu seperti ini tadi. Kalau warum terhadap sumbu Y jaraknya 12, berarti sini 12. Terhadap sumbu X jaraknya berapa? 4 ke bawah, berarti min 4. Berarti di sini bisa ditulis 12, min. Oke, selanjutnya ya. Nah, baik, amati denah. Ini. Kalau ini posisi tempat terhadap ya. Di sini yang pertama tempat perumahan. Perumahan terhadap pos utama. Posisi tempat terhadap pos utama. Perumahan terhadap pos utama. Berarti ngitungnya dari mana? Perumahan yang mana? Ini perumahan. Pos utama yang mana? Ini pos utama. Berarti ngitungnya kita dari pos utama, karena ini terhadap pos utama. Ngitungnya dari pos utama berarti. Ini ya perumahan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Berarti positif 6. X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas berarti positif 5. Berarti keterangannya bisa ditulis 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Posisinya ya ini. Berikutnya perumahan terhadap tanah lapang. Perumahan terhadap tanah lapang. Perumahan mana ini? Tanah lapang mana? Ini tanah lapang. Berarti ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari tanah lapang, bukan dari perumahan. Karena terhadapnya ini tanah lapang, berarti ngitungnya dari tanah lapang. Berarti kita hitung ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan ke kanan, berarti ditulis positif 10. Selanjutnya kita hitung dari sini 1, 2. 2 satuan ke atas, berarti positif 2. Bisa tulis 10,2 atau 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas gitu. Mudah ya. Selanjutnya seandainya ini langsung saja Bapak pakai yang teka-teki tersembunyi sini ya. Letak teka-teki tersembunyi terhadap pos utama. Teka-teki dari pos utama, berarti ngitungnya dari pos utama. Berarti searah sumbu X dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kiri, berarti min 6. Ya, ini ada kesalahan, harusnya di sini adalah min 6 dari pos utama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti min 6. Ya, ini ada kesalahan ini. Berarti ini 6 satuan ke kiri. Selanjutnya dari sini ke atas 2, 1, 2. 2 satuan ke atas. Berarti positif 2. Berarti 2 satuan ke atas. Berarti 6 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas, atau bisa tulis min 6,2. Ini kalau teka-teki. Nah, kalau hutan bagaimana? Kalau misalkan di sini Bapak ganti hutan. Ini hutan terhadap pos utama. Berarti ini hutan ya. Ini hutan. Pos utama yang ini. Berarti ngitungnya bagaimana? Dari sini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri. Berarti seperti ini tadi, min 8 berarti ya. 8 satuan ke kiri. Nih, jadi tadi sebenarnya salah, bukan teka-teki tetapi hutan. Berikutnya ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Begitu ya. Dan seterusnya. Ini berarti ini Bapak hapus. Ini Bapak ganti hutan saja. Ini bukan teka-teki, tetapi ini harusnya hutan. Yang lain bisa ya kira-kira? Bagaimana sekarang? Ini deh Bapak kasih terhadap pos utama. Mana tenda? Tenda 1, tenda 1 mana tenda 1? Oh, ini tenda 1 ini ya. Tenda 1 tuh ini tenda 1 terhadap pos utama. Nih berarti ngitungnya kita dari pos utama. Ya, arah ke kanan ya, berarti di sebelah kanan ya 1, 2. Berarti 2 satuan ke kanan. Terus berhenti, tidak ke atas maupun ke bawah. Berarti Y-nya 0, berarti 2,0. Berarti ini
X-nya positif 2, Y-nya 0 atau 2 satuan ke kanan. Bisa ditulis juga di sini 0 satuan ke atas, boleh. Atau 0 satuan ke bawah juga boleh. Atau ditulis kalau dalam bentuk koordinat itu 2,0. Contoh berikutnya lagi, misalkan kolam sama pos ini. Misalkan jarak kolam terhadap pos, berarti ngitungnya dari pos ya. Berarti kemana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kolam terhadap pos itu adalah 6 satuan ke kiri, atau bisa tulis min 6. Terus ke atas bawahnya tetap nggak kemana, bisa tulis min 6,0. 6 satuan ke kiri saja, atau bisa tulis 6 satuan ke kiri, 0 satuan ke atas. Bagaimana Pak kalau nggak ditulis? Tidak apa-apa. Oke, berikutnya kerjakan. Amati tabel di samping. Yang pertama, posisi dari titik asal. Posisi terhadap, pakai contoh satu saja ya. Untuk perumahan, posisi dari titik asal. Perumahan, kalau ada kata-kata dari titik asal, bukan terhadap ya. Kalau dari, berarti ngitungnya dari yang ditunjukkan. Kalau terhadap, ngitungnya titik akhirnya. Tetapi kalau dari, malah titik awal. Contoh ini, perumahan dari titik asal 0,0. Ini perumahan ya. Titik asal tuh ini. Berarti ngitungnya kemana? Sebelah kanan ya. Berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke kanan, berarti positif ya. 6 satuan ke kanan, positif ya. Terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas juga positif. Bisa ditulis 6,5 ini. Atau kalau ditulis keterangannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Nah, tuh tulisannya jelek ini ya. Berikutnya bagaimana posisi perumahan terhadap tenda 1. Tenda 1 mana? Tenda 1 kita lihat. Perumahan terhadap tenda 1 di sini nih, ini tenda 1. Ini perumahan. Terhadap berarti ngitungnya dari tenda. Ya, dari tenda ini. Ngitungnya dari tenda. Kalau dari, misalkan ngitungnya berarti dari perumahan, karena ini ada kata-kata terhadap, berarti ngitungnya malah dari tenda ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke kanan. Terus setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan ke atas. Nih. Bisa ditulis, seandainya ditulis dalam bentuk koordinat seperti ini, bisa ditulis berarti 4,5 seperti ini ya. Bisa ya. Oke, satu lagi deh, satu lagi satu lagi yang hutan. Ini hutan terhadap pos 1. Hutan mana? Kita lihat. Pos 1 ini. Hutan tuh ini. Nah, coba. Berarti hutan terhadap pos. Ada kata terhadap, berarti ngitungnya dari pos. Dari pos ini ya ngitungnya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan ke kiri. Atas bawahnya bagaimana? Tetap tidak ada. Berarti bisa ditulis di sini adalah min 6,0. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini sekedar info ya. Jika yang ditanyakan jarak antara dua titik. Titik pertama koordinatnya x1, y1. Koordinat titik kedua itu x2, y2. Kita dapat mencari jaraknya dengan rumus akar x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Sebagai contoh, tentukan jarak
rumah ke lapangan. Rumah tadi mana ya? Rumah ke lapangan. Enggak ada, ya udah langsung sini aja. Misalkan ini langsung dikasih rumah, misalkan koordinatnya 4,10, lapangan koordinatnya min 10,8. 4,10 kita tentukan sebagai X1 nya 4, Y1 nya 10, min 10,8 kita tentukan X2 nya adalah min 10, Y2 nya 8. Boleh dibolak-balik ya, boleh yang ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, boleh. Nah, berikutnya kita ganti X2 nya min 10 dikurangi X1 nya 4 dikuadratin ditambah Y2 nya 8 dikurangi Y1 nya 10, min 10 dikurangi 4 berarti bertambah ya, bertambah sama tanda ini berarti bertambah, berarti jadi min 14. 8 dikurangi 10 beda tanda ini ya, ya ini positif negatif berarti dia cari selisihnya, berarti selisihnya min 2. Kalau dikuadratkan min 14 kuadrat 196, min 2 kuadrat 4, 196 tambah 4 sama dengan 200, berarti akar 200 kira-kira mendekati 14,14 atau kalau dibulatkan menjadi 14. Oke, selanjutnya nah ini grafiknya ya, grafiknya ini jaraknya 14 dari sini ke sini sekitar 14, dari sini ke sini 2. Kalau kita gunakan teorema Pythagoras kira-kira hasilnya ketemu 14. Berikutnya, dalam sistem koordinat seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola satu satuan ke atas. 0,0 ini ya, berarti ini satu satuan ke atas sini, berarti menjadi 0,1 untuk koordinat pertama. Berikutnya satu satuan ke kiri, berarti sini ke kiri satu satuan, berarti sini ya. Koordinatnya di sini adalah min 1,1. Berikutnya satu satuan ke bawah, berarti ke sini lagi ke bawah. Koordinatnya ini min 1,0. Berikutnya satu satuan ke kanan, berarti balik lagi ke sini ya, di titik pangkal, berarti 0,0. Setelah itu satu satuan ke atas terus ya, dan setelah tentukan koordinat lalat setelah bergerak 10 kali. Ini berarti bergerak 1 kali ini ya, bergerak 1 kali, bergerak 2 kali, kita buat polanya ya, bergerak 3 kali, di sini bergerak 4 kali, bergerak 5 kali, bergerak 6 kali, bergerak 7 kali, bergerak 8 kali, bergerak 9 kali, bergerak 10 kali, bergerak 11 kali. Ya, dari sini kita bisa membuat sebuah pola ya. Yang pertama, kalau kita pisahkan gerakannya adalah membentuk sebuah pola. Polanya di sini yang 0,1 ini polanya adalah 1, 5, 9 dan seterusnya. Untuk yang min 1,1 itu polanya adalah 2, 6, 10 dan seterusnya. Untuk yang min 1,0 polanya adalah 3, 17 dan seterusnya. Untuk yang berikutnya yang pola ke-4 itu 0,0 itu adalah titik 4. Nah, polanya ada 4, 8, berarti sini selalu bertambah 4 ya, 12. Ternyata yang atas ini kalau dibagi 4 itu sisa 1 ya, berarti ini yang ini kalau dibagi 4 itu sisa 1. Kalau dibagi 4 ini ya sisa 2. Yang ini kalau dibagi 4 sisa 3. Kalau yang ini kalau dibagi 4 itu sisa 0. Ya, sekarang kita lihat kalau dia bergerak 10 kali, kalau kita bagi 4 berarti kan sisa 2. Ya, kalau sisa 2 berarti koordinatnya berapa? Berarti min 1,1 ini, min 1,1. 30 kita bagi 4 juga sisa
2, berarti min 1,1. Bagaimana misalkan kalau dia bergerak 100 kali? Kalau 100 kali bergerak, lalatnya bergerak 100 kali, kita bagi 4, tidak bersisa. Kalau tidak bersisa berarti dia letaknya di 0,0. Lanjut ya. Untuk kuis berikutnya, kuis 1, silahkan yang bisa nanti komen di YouTube atau bisa mengirimkan jawabannya ke Bapak ya. Ini kuisnya, silahkan dikirim ke Bapak, dikerjakan, difoto, kirim ke Bapak gitu aja, atau bisa dijelaskan A, B, C, D nya berapa. Ini juga demikian, silahkan yang mau mengerjakan nanti bisa Bapak tambahkan nilainya. Caranya sama ya seperti tadi, kalian bikin pola terlebih dahulu ya. Ini berikutnya kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Lihat gambar. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, perhatikan ini ada sinar A. Sinar A ini kalau bedanya apa? Sinar garis sama ruas garis. Ini sinar semua ya. Ini ruas garis ini. Ini sinar A. Sinar A ini adalah tegak lurus terhadap, ini maaf ini sumbu Y ya dan sumbu X. Sinar A ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Sedangkan sinar A ini sejajar terhadap sumbu X. Ingat di kelas 7 bagaimana kedudukan garis itu ada sejajar, ada tegak lurus, ada berpotongan, ada bersilangan. Nah, ini terhadap sumbu Y ini berpotongan tegak lurus ya dudukannya, berarti sinar A ini terhadap sumbu Y itu berpotongan tegak lurus. Bagaimana kalau sinar A terhadap sumbu X tidak memiliki perpotongan, jaraknya selalu sama, maka sinar A dengan sumbu X ini memiliki hubungan sejajar. Bagaimana kalau sinar K? K ini kalau Bapak perpanjang, dia akan memotong sumbu X juga memotong sumbu Y, tapi tidak tegak lurus. K sejajar enggak dengan sumbu X? Tidak, karena berpotongan. K sejajar tidak dengan sumbu Y? Tidak, dia berpotongan. Sekarang garis, ini garis R ya, sinar R atau garis R ini udah Bapak nama garis aja deh biar mudah ya Pak sebutkan. Garis R ini, kalau terhadap sumbu Y dia tidak berpotongan, jaraknya selalu sama ya, ini sama ini jaraknya selalu sama, maka garis R atau sinar R ini terhadap sumbu Y adalah sejajar. Sedangkan terhadap sumbu X dia adalah berpotongan ya, membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus ini. Berarti dia sinar R atau garis R ini terhadap sumbu X adalah berpotongan tegak lurus. Demikian juga sinar Q atau garis Q ini terhadap sumbu X itu sejajar. Kalau Bapak lanjutkan garisnya terhadap sumbu Y dia berpotongan. Bagaimana kalau ruas garis I ini? Ini ruas garis I ini kalau Bapak perpanjang akan berpotongan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X adalah sejajar. Begitu ya. Lanjut ya, seperti ini. Ruas garis D sama B ini sejajar. Ruas garis E sama EF, sinar E ini sama sinar GH ini kalau Bapak perpanjang ini akan berpotongan. Berpotongannya tegak lurus ya. Yang sejajar berarti hanya D sama B. Untuk E sama F ini kalau terhadap sumbu Y yang ini dia sejajar. Kalau terhadap sumbu X yang ini itu dia berpotongan tegak lurus. Berikutnya perhatikan garis-garis sejajar tegak lurus dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini L1 sama L2 ini sejajar ya, terhadap sumbu X juga sejajar. L3 sama L4 sejajar, terhadap sumbu X sejajar, terhadap L2 sejajar, terhadap L1 juga sejajar. Bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Berpotongan tegak lurus. Bagaimana kalau garis M ini? Garis M ini sama M2, M1 sama M2 ini sejajar. M3 sama M4 ini sejajar. Garis M1, M2, M3, M4 dengan sumbu Y ini juga sejajar. Tetapi kalau dengan sumbu X ini berpotongan tegak lurus ya ini. Nah, bagaimana kalau garis N1 sama N2 ini? Garis N1 sama N2 ini berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Contoh berikutnya, diketahui titik A 3,2, B 3,6 dan C min 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana
kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, jawab. Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukan prosedur berikut. Yang pertama, gambar dulu bidang koordinat kartesiusnya, terdiri dari sumbu datarnya sumbu X, sumbu tegaknya sumbu Y. Selanjutnya, langkah kedua, gambar titik A 3,2. 3,2 berarti kita gambar sini 1 dari titik 0 ya. 3 1 2 berarti ini titik 3,2. Berikutnya titik 3,6 berarti ke kanan 1 1, 2, 3. Min 6 berarti ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti letaknya di sini nih 3,6 ya. Selanjutnya gambar titik min 5,2 berarti ke kiri ya. Dari titik 0 1, 2, 3, 4, 5,2 berarti 2-nya ke atas 1, 2 berarti disinilah titik min 5,2 ya. Selanjutnya langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C seperti gambar dihubungkan ya. AB-nya dihubungkan, AC-nya dihubungkan, CB-nya dihubungkan. Sekarang kita tinggal menarik kesimpulan saja dari soal. Jika dibuat garis melalui titik A dan B ini, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis A sama B ini ya, terhadap sumbu X berpotongan tegak lurus, terhadap sumbu Y ini biasa jajar. Berikutnya yang B, garis melalui titik A sama C. Ini berarti AC itu ini. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? AC itu ini. Terhadap sumbu X itu sejajar, kalau terhadap sumbu Y itu berpotongan tegak lurus. Yang C, garis yang melalui titik B dan C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y ini? B sama C ini. Jika dibuat garis, dia akan berpotongan terhadap sumbu X, juga berpotongan terhadap sumbu Y. Ini berpotongannya tidak tegak lurus ya, juga tidak sejajar, berpotongan saja. Lanjut untuk pertemuan berikutnya, kompetensi dasar 3.2, menjelaskan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikatornya 3.2.8, menggambar dua garis yang sejajar, menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menggambar dua garis yang sejajar, menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Lanjut. Contoh soal ke-1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 4,2 dan tegak lurus sumbu Y. B, garis M yang melalui titik B min 5,3 dan tegak lurus sumbu X. Garis N yang melalui titik C 1,5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Langkah yang pertama bagaimana? Gambar dulu koordinat kartesiusnya seperti contoh yang tadi. Seperti ini ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Tentukan dulu titiknya. Titik A-nya 4,2. Selanjutnya titik B-nya min 5, min 3. Ini titik B-nya. Selanjutnya titik C-nya 1, min 5. Ini 1, min 5 ini. Ini 1, min 5 ya. Ya, untuk titik F dan titik E itu adalah terletak pada sumbu Y dan sumbu X ya. Berikutnya, aturan penulisan koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius, pasangan berurutan X, Y atau X, Y dalam kurung seperti ini. Seperti ini. X itu disebut absis, sedangkan Y itu disebut ordinat. Ini. X-nya absis, Y-nya ordinat. Bahwa arah X adalah mendatar ke kiri atau ke kanan, dan Y memiliki arah tegak ke atas atau ke bawah. Dengan aturan jika arahnya ke atas atau ke kanan, maka berarti penulisan absis atau ordinatnya adalah positif. Jika arahnya ke bawah atau ke kiri, maka berarti penulisan absis atau ordinatnya negatif ya. Himpunan pasangan berurutan X, Y seperti ini dinamakan titik atau koordinat ya. Gabungan dari absis, Y dan ordinat itu dinamakan koordinat. Berikutnya, posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 atau titik origin atau titik pangkal, dan titik tertentu A, B.
Ya, ini perlu kalian perhatikan ya supaya tahu aturannya ya. Jika ada kata-kata terhadap titik 0,0 seperti ini, berarti menghitungnya dari titik 0 ya. Jika terhadap titik tertentu, berarti menghitungnya dari titik tertentu yang ditentukan. Sebagai contoh ini pertanyaannya, bagaimana posisi titik atau kedudukan rumah terhadap titik 0,0, rumah terhadap titik 0,0 atau titik pangkal, berarti menghitungnya dari titik pangkal atau 0,0 ini. Berarti bagaimana kedudukan rumah terhadap titik 0,0? Berarti dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4. Bisa ditulis 4 satuan ke kanan, selanjutnya yang searah sumbu Y kita hitung 1, 2. Bisa ditulis 2 satuan ke atas ya. Bisa dikatakan koordinat rumah 4,2 berada di kuadran 1. Rumah itu berjarak 2 satuan dari sumbu X. Jaraknya kalau terhadap sumbu X itu 2 satuan dan 4 satuan dari sumbu Y ini. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah kedudukannya, maka seperti ini. Kedudukan rumah terhadap terhadap titik 0,0 itu 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas ya. Pertanyaan yang pertama, tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, A tegak lurus terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini tegak lurus berarti membentuk sudut siku ini. Berikutnya yang kedua, garis M yang melalui titik B min 5, min 3 tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti tegak lurus terhadap sumbu X, tarik ke atas ini ya. Ini tarik ke atas. Tegak lurus terhadap sumbu X. Ini kan X, ini Y ya. Berikutnya yang ketiga, garis N yang melalui titik 1, min 5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi ini sembarang kita gambar aja melalui titik 1, min 5 ini. Jadi ini berpotongan terhadap sumbu X, juga berpotongan terhadap sumbu Y. Ini ya, berpotongan. Oke, mudah ya. Berikutnya contoh soal kedua. Gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik A 5, min 3 dan B min 3,5 dan tentukan koordinat dari keempat titik tersebut serta hubungkanlah keempat titik tersebut sehingga menjadi garis lurus M yang sejajar dengan garis AB. Langkahnya sama, buat dulu titik A sama B ya, nih kira-kira seperti ini. Buat garis titik A sama B, titik A sama B dihubungkan menjadi garis. Selanjutnya kamu buat titik terserah, yang penting jaraknya sama terhadap garis AB ini. Selanjutnya hubungkan titik-titik tersebut. Nah, kira-kira seperti ini garis M-nya. Ya, berikutnya ya. Contoh soal berikutnya, diketahui titik A 3,1, B 3,5, C min 2,5 dan D min 4,1. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk keempat ya, ini harusnya. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun apa? Langkahnya sama, tentukan dulu titik A-nya berapa. Oh, 3,1. Berarti tentukan 1 sini ya, 1, 2, 3,1, 1 ke atas. Berarti disinilah A 3,1. Berikutnya tentukan titik B 3,5, berarti 3 satuan ke kanan ya, 1, 2, 3, 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini titik B. Titik C min 2,5, berarti 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas, berarti dari sini 1, 2, ini 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, berarti disinilah titik C. Berikutnya D min 4,1, berarti 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4 ke kiri,
1 berarti sini. Kita hubungkan. Kalau sudah kita hubungkan, nah ternyata membentuk bangun apa? Ya ternyata membentuk trapesium siku ya. Nah, berikutnya lanjut kuis, silahkan dikerjakan sendiri. Kalau bisa silahkan dikirimkan. Nah, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.